Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi eh, seperti kita ketahui, ada berbagai macam sistem yang ada di semesta ini. Kita nanti akan mempelajari sebuah teori stabilitas untuk sistem-sistem yang bisa diterapkan baik untuk sistem elektrik, mekanik, termodinamik, robotik ya. Kadang-kadang sistem sosial dan ekonomi juga ya. Tapi biasanya model matematik untuk sistem sosial dan ekonomi ini ya kurang valid. Tapi khusus untuk misalnya dinamika pandemi, itu mungkin salah satu model yang paling banyak digunakan sekarang untuk mengestimasi jumlah orang yang terpapar, jumlah orang yang meninggal, dan lain-lain itu adalah model nonlinear dynamical system yang disebut SIR ya, susceptible infected recover atau SAIR ya. Nah ini teori yang akan kita pelajari ini akan berguna ya, sangat berguna untuk mengestimasi. Ada beberapa publikasi yang sudah saya lakukan di jurnal maupun di media ya, dari Kompas bisa Anda baca, nanti saya share juga lah ke grup ini. Untuk mensimulasikan, memperkirakan situasi Omikron ini. Dan saya lihat memang relatif valid ya. Dan diperkuat dengan Lyapunov itu makin jelas sebetulnya situasinya seperti apa. Nah, kadang-kadang kita memang terbatas ingin memahami perilakunya, kadang-kadang kita ingin mengendalikan juga. Tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau kita nggak paham dinamikanya, bagaimana bisa mau mengendalikannya? Jadi pertama, memahami perilaku dan dinamika sistem-sistem tersebut. Nah, setelah itu nanti mungkin kita bisa mengendalikan. Itu kontrol ya. Nah, memang dalam mata kuliah sistem kendali nonlinear ini, Pak Arif dan saya ini ya fokusnya ke sistem-sistem yang bisa dimodelkan dengan model matematis ya. Nanti kalau pengembangan yang lebih luas lagi, kalau model matematis ini dirasa sulit atau tidak sempurna, biasanya sekarang digunakan pendekatan sistem kendali cerdas. Sistem kendali yang diharapkan bisa belajar sendiri gitu, menggunakan AI atau machine learning. Modelnya bisa sederhana, bisa kompleks ya, tergantung keperluan. Tapi sebenarnya yang diharapkan model itu semakin sederhana, semakin bagus ya. Jadi kalau Anda dapat model nonlinear yang rumit, itu belum tentu lebih bagus dari yang sederhana. Jadi simplicity, kalau bisa ya. Jangan terlalu senang model yang rumit.
Saya sedang membimbing beberapa mahasiswa untuk serial model SIR untuk memahami dinamika COVID itu macam-macam. Yang paling basic ada 3 kompartemen, susceptible, infected, recovered. Ada yang 4 kompartemen, susceptible, exposed, infected, recovered. Nanti ada yang 5 kompartemen, susceptible, exposed, infected, recovered, vaccinated. Ada yang sampai 9 kompartemen ya. 9 kompartemen ya, kira-kira itu variabelnya ada 9 gitu. Dimensinya mungkin bisa 9, bisa 8, dimensi persamaan diferensialnya. Ternyata makin rumit tuh kadang nggak makin bagus juga. Jadi, bisa jadi yang lebih sederhana tapi lebih mewakili. Jadi jangan kita mendambakan kompleksitas, tapi dambakanlah simplicity, kesederhanaan. Tapi jangan juga reduksionis ya, mereduksi kompleksitas sampai kelewatan juga. Nah, bahasan kita ini, kita nanti akan meneliti sistem persamaan diferensial, sistem nonlinear ya. Nonlinear artinya apa nonlinear? Tidak mengikuti asas apa? Masih ingat? Ada yang ingat? Asas apa yang paling penting dalam menunjukkan linearitas? Tidak mengikuti Superposisi, Pak. ya, superposisi. Kalau ini ada satu sistem, ini ada masukan gitu, X1, outputnya Y1. Ini tentu sinyal waktu ya. Waktu kontinu, waktu diskrit sama aja. Ini X2. Ternyata outputnya adalah Y2. Asas superposisi itu mengatakan kalau kita inputnya yang masuk ke sistem ini adalah alfa kali X1 tambah beta kali X2, maka outputnya adalah alfa kali Y1 tambah beta kali Y2T. Ini adalah asas superposisi.
Nah, eh, Anda masih ingat mungkin ini eh, ya, ini persamaan apa ini? Masih ingat? Kegiatan State space, Pak. State space ya. Di mana X-nya itu adalah fungsi waktu. Kita batasi saja bicara kita dari 0 sampai tak hingga ya waktunya. Bernilai bilangan real saja. Dimensinya N. Gitu. Punya adalah sinyal waktu juga inputnya. Tapi dia itu dimensinya M. Ya, dimensi A-nya mengikuti ya sama B. A-nya matrik real N kali N. B-nya matrik real itu N kali M. Kuis hari ini ya. Waktunya 10 menit. Siapin kertas ya. Pertanyaannya, sistem ini linear enggak? Ingat enggak ini sistem apa ini? Biasanya kalau kita nyebut sistem ini kita sebut sistem apa? Linear time. Ingat enggak istilahnya ini? Linear time invariant. Aksi lagi yang terkait juga dengan tadi. Linear time invariant. Nah, soalnya saya sederhana. Buktikan sistem ini ya. Sistem ini saya sebut sistem bintang lah ya. Sistem bintang itu linear. Artinya mengikuti asas superposisi. Ya. Saya tunggu jawabannya. Dipakai kertas tertulis saja, difoto, dijabri ke saya. Masing-masing ada namanya. Saya tunggu dalam waktu 10 menit ya. Baik, Pak. Jangan sampai salah ya ini ya. Ini sangat fundamental.